4, 3, 2, 1, go! Chapter 3. Tianlei menatap Liu Bai dengan dingin dan mulai berjalan perlahan ke arahnya. Melihat adanya sumber kematian yang mendekatinya, mata Liu Bai membelalak dan wajahnya langsung berubah. Ketakutan menguasai dirinya dan kakinya tanpa sadar melangkah mundur perlahan. Apa yang kau inginkan? Ucapnya dengan rasa takut yang menghantui. Dengan wajah dingin, Tianlei mulai tersenyum. Oh, masih ingin bertanya. Bukankah ada seseorang yang ingin mematahkan tanganku? Mendengar kata-kata Tianlei, Liu Bai segera memucat dan mengingat kembali bagaimana dirinya dengan sombongnya memerintahkan Tianlei untuk mematahkan tangannya sendiri. Liu Bai meneguk ludahnya dengan tegang dan mulai berkata dengan ketakutan yang menyelimutinya. Aku adalah putra tunggal dari patriark keluarga Liu. Ayahku adalah seorang sovereign bintang 3, jika kau melukaiku, kau takkan mampu menahan amarah dari ayahku. Ucap Liu Bai dengan tangan yang bergetar menunjuk ke arah Tianlei. Meskipun kata-kata ini cukup berani, tapi sebenarnya ada ketegangan dan keraguan dalam kata-kata yang dikeluarkan Liu Bai ini. Mendengar ancaman kecil tak berarti dari Liu Bai, Tianlei hanya bisa tersenyum dan mendengus kecil karena sedikit tak tahan dengan lelucon yang dikeluarkan Liu Bai. Ayahmu, sovereign bintang 3. Kukatakan padamu, kecuali 4 patriark kekuatan besar Zhongjian, atau orang-orang kuat dari lingkaran surgawi, maka tak ada yang bisa membuatku mundur di dunia ini. Ucap Tianlei dengan percaya diri. Tianlei mengangkat tangannya dan bergerak untuk mencengkeram tangan kanan Liu Bai. Krak! Liu Bai berteriak keras setelah tangan kanannya telah dipatahkan hingga bengkok oleh Tianlei. Bak! Tianlei melepaskan cengkraman tangannya dan membuat Liu Bai terjatuh ke lantai. Tianlei segera berbalik dan berjalan membelakangi Liu Bai yang tengah kesakitan di lantai. Tuan, terima kasih atas bantuannya. Chen Feier segera membungkuk sopan ketika Tianlei hendak melewatinya. Tianlei melirik dan menggeleng. Aku sama sekali tidak ada niatan membantumu. Jika idiot itu tidak mengancamku, aku mungkin akan langsung pergi tadi. Ucapnya dan berjalan membelakangi Chen Feier. Melihat Tianlei yang mulai berjalan, Chen Feier segera mengangkat kepalanya dan berlari kecil mengejar Tianlei. Bagaimanapun Anda telah menolong saya. Biasakah saya tahu nama Anda? Tianlei melirik gadis kecil di sebelahnya. Melihat gadis kecil yang ada di sebelahnya ini, seketika membuatnya teringat dengan Yuer. Tianlei sedikit menunduk dan menghela nafas. Apakah gadis itu baik-baik saja? Aku tidak bisa memastikan keadaannya, mengingat aku bahkan tak tahu apa itu sekte gerbang dewa racun. Pikirnya dalam hati. Melihat Tianlei yang tampaknya sedang terpikirkan akan sesuatu, Chen Feier mengangkat alisnya karena heran. Tuan. Mendengar panggilan untuk dirinya, Tianlei segera mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Chen Feier. Tidak perlu berbicara formal. Namaku adalah Tianlei. Kau bisa memanggilku semaumu. Chen Feier mengangguk. Baiklah, aku akan memanggilmu dengan panggilan kakak. Ucapnya. Kedua sosok ini terus melanjutkan perbincangan mereka di perjalanan menuju bagian depan kapal untuk berkumpul dengan sosok lainnya. Kakak, kau sangat kuat,
bahkan berkali-kali lebih kuat dari kakakku yang telah menerima warisan leluhur kami. Ujar Chen Feier saat kedua sosok ini telah mencapai bagian depan kapal. Tian Lei menoleh dengan alis terangkat. Kakakmu? Chen Feier mengangguk. Ya, namanya adalah Chen Tian. Dia adalah sosok yang terlahir dengan garis keturunan leluhur tingkat penguasa agung keluarga kami. Tian Lei mengangguk pelan. Chen Tian ya. Ucapnya pelan. Ketika mendengar reaksi Tian Lei yang seakan tahu, Chen Feier mengerutkan keningnya dan menatap Tian Lei di sampingnya. Kakak, apakah kau kenal kakakku? Tanyanya penasaran. Tian Lei mengangguk dengan senyuman tipis. Iya, dia adalah seniorku di sekte dan merupakan peringkat 1 di antara murid-murid dalam. Tapi, entah kenapa 2 tahun yang lalu, sejak aku dalam pelatihan tertutup, dia dan salah satu temannya kembali ke wilayah Xibian. Ternyata begitu. Sebenarnya, sejak 5 tahun yang lalu, ayahku menjalani kultivasi tertutup untuk menerobos Sovereign bintang 4. Tapi, setelah 3 tahun kami menyembunyikan ini dari saingan kami, yakni keluarga Liu. Pada akhirnya semuanya terungkap karena adanya mata-mata. Setelah mereka mengetahui bahwa kekuatan utama kami sedang kosong, mereka melakukan segala upaya untuk menekan ekonomi keluarga kami. Bersamaan dengan masalah yang menimpa kami, monumen peninggalan dari leluhur kami yang merupakan penguasa agung akhirnya mengeluarkan warisan pertamanya. Dan karena takut tak mampu mempertahankan warisan leluhur juga karena hanya kakakku yang memiliki garis keturunan leluhur tingkat penguasa agung kami, maka kakekku yang memegang kuasa sementara akhirnya memanggil kakakku untuk pulang dan mengambil alih posisi patriark muda. Setelah menerima warisan pertamanya, kakakku yang awalnya adalah Immortal Bintang 5 segera meningkat menjadi Xiantian Bintang 1. Dan juga, dalam kepemimpinan kakakku, kami berhasil keluar dari kebangkrutan dan mulai pulih seperti sedia kala. Tian Lei mengangguk pelan setelah mendengarkan penjelasan dari Chen Feier. Dia adalah orang yang hebat. Mungkin, keluarga Chen akan bangkit di bawah kekuasaannya. Ucap Tian Lei pelan dan dibalas anggukan Chen Feier. Chen Feier menoleh ke arah Tian Lei dengan kening sedikit mengerut. Jika kakak berada dalam satu sekte dengan kakakku, maka itu artinya kakak berasal dari benua barat. Chen Feier bertanya karena cukup penasaran. Tian Lei mengangguk. Iya, aku adalah tuan muda dari keluarga kecil di sebuah kekaisaran. Tapi, ada warisan besar dari leluhur yang aku dapatkan. Ucapnya. Tak banyak orang-orang daratan lain yang berani untuk memasuki daratan utama. Mungkinkah kakak memiliki tujuan penting? Atau hanya untuk berkultivasi? Tian Lei menghela nafasnya ketika mendapatkan pertanyaan untuk kesekian kalinya. Tujuan ya. Tian Lei mendongakkan kepalanya dan menatap aliran ruang dan waktu. Entahlah, aku hanya memiliki tugas dari leluhurku yang harus aku selesaikan. Peramal. Setengah bulan kemudian, kapal dimensi ruang dan waktu yang ditumpangi Tian Lei akhirnya mendarat dengan selamat di kota Wangsuan yang merupakan kota kekuasaan dari keluarga Chen juga keluarga Liu. Setelah turun dari kapal, Tian Lei dan Chen Feier dapat melihat keadaan yang sangat ramai, banyak yang membuka lapak untuk berjualan dan lainnya. Dari sekian banyak hal yang ada di sekitar,
Tian Lei hanya tertarik dengan sosok pemuda berusia 18 tahun dengan sebuah giok yang tergantung di pinggangnya. Melihat dari apa yang terlihat di lapak pemuda itu, tampaknya dia membuka sebuah jasa peramalan. Tian Lei tampak serius saat mengetahui kebenaran tentang giok dan pemuda tersebut. Mungkinkah? Gumamnya dan segera berjalan ke arah peramal. Melihat Tian Lei yang berjalan sendiri ke arah lapak yang sepi tanpa pengunjung itu, Chen Feier hanya bisa menatapnya dengan heran, tapi mau tak mau dia pada akhirnya mengikuti Tian Lei dari belakang. "Kak Tian Lei, ada apa? Apakah ingin diramal?" tanya Chen Feier penasaran dan Tian Lei hanya mengangguk tanpa menoleh. Melihat balasan dari Tian Lei, dan merasa Tian Lei hanyalah orang baru tanpa pengalaman di kota ini, Chen Feier hanya bisa menghela nafas. "Kakak, aku beritahu ya, banyak sekali orang yang melakukan bisnis penipuan di tempat seperti ini. Terlebih lagi, jasa ramalan. Apakah dia akan mengatakan bahwa kakak akan mendapatkan keberuntungan hari ini, atau apalah itu? Orang-orang yang membuka jasa seperti ini, hanyalah mereka yang mampu berkata manis," ucap Chen Feier dan hanya direspon dengan senyuman samar oleh Tian Lei. "Tak apa, bahkan jika dia menipu, aku tak merasa dirugikan. Aku hanya ingin memastikan sesuatu," ucapnya. Mendengar ini, Chen Feier tampak terkejut dan pasrah. Chen Feier menggelengkan kepalanya pelan dan kembali menatap Tian Lei. "Yah, baiklah. Aku takkan melarangmu lagi. Tapi, bahkan jika ingin meminjam jasa seperti ini, harusnya memilih tempat lain yang cukup ramai. Lihat tempat ini, sepi tanpa pengunjung, benar-benar usaha yang gagal," ucapnya. Mendengar ini, Tian Lei hanya bisa tersenyum pahit, karena ia tahu bahwa pemuda yang tertidur dengan kepala di atas meja sebenarnya telah bangun sejak mereka sampai di depan lapak. "Hei gadis kecil, kau benar-benar akan menusuk hatinya," ucap Tian Lei dalam hati. Dan dalam sekejap, pemuda di belakang meja mulai membuka matanya dan mengangkat kepalanya untuk menatap ke arah Chen Feier. "Nona, tempat ini sepi bukan karena jasa ramalanku ini palsu atau tidak bekerja. Hanya saja, orang-orang bodoh tidak mengerti kualitas ramalanku." Ketika suara dari belakang meja terdengar, Chen Feier segera menoleh dan dapat melihat sosok pemuda tampak yang tampaknya seumuran dengannya. Dirinya tercengang dengan ketampanan dan pesona pemuda tersebut yang hampir melebihi Tian Lei. Ketika tersadar, Chen Feier segera membungkuk sopan. "Aku minta maaf atas perkataanku yang menyakitkan. Itu benar-benar tidak disengaja. Bahkan, jika dilihat kembali, sepertinya tempat ini cukup baik dan tak memiliki aura penipuan di sekitarnya," ucapnya lagi ketika dengan canggung melihat keadaan lapak yang sederhana. Tian Lei hanya tersenyum tipis dan menggeleng kecil melihat tingkah gadis di sampingnya. Setelah itu, tanpa menunda lagi, Tian Lei mengeluarkan 3 lukisan dari Ning'er, Xiao Hong dan Xiao Bai. "Aku ingin kau melihat keberadaan dan di mana aku bisa menemukan mereka," ucap Tian Lei tanpa basa-basi. Pemuda mengangguk dan mengambil ketiga lukisan. Setelah meletakkan kembali ketiga lukisan itu, pemuda itu menatap Tian Lei. "Aku akan mulai," ucapnya dan dibalas dengan anggukan kepala dari Tian Lei.
Pemuda itu segera memegang pergelangan tangan kanan Tian Lei dengan tangan kirinya dan meletakkan jari telunjuk dan jari tengahnya di atas telapak tangan kanan Tian Lei. Ketika membacakan beberapa kalimat yang rumit, tubuh pemuda itu segera diselimuti aura emas dan kebijaksanaan yang luar biasa. Jika ingin membandingkan antara kebijaksanaan Tian Lei dalam 9 pilar penjara dewa, maka ini berkali-kali lebih kuat. Dalam beberapa detik, pemuda itu segera membuka matanya dengan cepat dengan keterkejutan yang mendalam. Dia segera mengangkat kepalanya dan menatap Tian Lei dengan serius. "Dia," ucapnya dalam hati. Melihat reaksi yang menurutnya berlebihan, Tian Lei segera mengerutkan keningnya. "Ada apa? Apakah ada sesuatu yang salah?" tanya Tian Lei dengan heran. Pemuda segera tersadar, dia segera melepaskan cengkraman tangannya dan membungkuk untuk meminta maaf. "Maafkan aku hanya terkejut akan suatu hal," ucapnya dengan hormat. Ini benar-benar berbanding jauh dengan caranya bicara sebelumnya. Tian Lei mengangguk. "Ya, lalu bagaimana? Di mana aku bisa menemukan mereka?" tanya Tian Lei penasaran. "Aku tak meramal lebih jauh ke depan. Tapi, kau akan mengetahui keberadaan mereka sebentar lagi, tentunya dari seseorang yang kau kenal." Tian Lei menghela nafasnya. "Ah, baiklah. Aku akan percaya padamu. Kalau begitu, ini adalah biayanya," ucap Tian Lei saat dirinya mengeluarkan sejumlah koin emas. Pemuda mengangguk dan menerima bayaran dengan hormat. "Terima kasih," ucapnya. Tian Lei mengangguk dan pergi dari tempat tersebut bersama dengan Chen Feier setelah dirinya mengambil kembali ketiga lukisan. Tian Lei sedikit melirik ke arah belakang dengan tajam. "Orang ini, aku bisa merasakan aura kebijaksanaan yang sama. Dia pastilah muridnya," pikir Tian Lei. Sementara itu, jauh di belakang, pemuda peramal menatap punggung Tian Lei dengan serius. "Tanpa diduga, aku, Xuan Ming Jiaolong, telah melupakan hal itu. Yah, jika diingat kembali, ini sudah 1 tahun sejak hari itu. Akhirnya pertemuan kami telah tiba dan aku akan langsung menunggunya di tempat itu," ucapnya dan segera menghilang setelah ditelan portal ruang dan waktu. Konflik keluarga Liu dan Chen. Di suatu tempat yang cukup ramai dengan para pengunjung yang berjalan di sekitarnya, ada belasan sosok yang saling berhadapan dengan amarah dan kebencian yang disembunyikan. Dilihat dari hal ini, tampaknya ini adalah masalah antara dua keluarga besar yang akan memperebutkan suatu hal. Di salah satu kubu, tampak Chen Tian dan sosok orang tua di sampingnya yang merupakan kakeknya serta ada 7 sosok di tingkat Xian Tian di belakangnya. Di kubu lain, sosok pria parubaya yang cukup mirip dengan Liu Bai dengan aura sovereign bintang 3 tengah tersenyum licik ke arah Chen Tian. Di belakangnya, ada 8 sosok yang berada di tingkat Xian Tian, bahkan salah satu sosoknya hampir mencapai sovereign. Chen Tian, bukankah lebih baik menyerah dan memberikan kepemilikan lorong ruang dan waktu ini pada keluarga Liuku? Lagi pula, hanya dengan orang tua sovereign bintang 1 dan beberapa Xian Tian, kau tidak berpikir bisa menghadapiku dengan itu bukan? Mendengar hal ini, Chen Tian tampak sangat marah. Rahangnya yang semulanya tak begitu bertenaga, sekarang mulai mengeras dan matanya yang tajam menatap sosok pria parubaya dengan kejam. "Liu Mang, jangan terlalu menindas.
Jika ayahku masih di sini, apakah kau masih berani bertingkah seperti ini? Chen Tian tampak tak tahan lagi untuk menahan amarah yang telah ia tahan sejak awal. Saat mendengar kata-kata pemuda di depan sana, sontak langsung membuat sosok yang dipanggil Liu Bai tertawa terbahak-bahak. Dirinya tersenyum dingin dan licik ke arah Chen Tian. Mungkin benar, aku akan takut jika harus berhadapan dengan rivalku yang telah mencapai puncak Sovereign bintang 3. Tapi, itu tidak mengubah fakta bahwa dirinya sedang tidak ada dan ini adalah kesempatanku untuk berjaya. Chen Tian menelan ludahnya dengan tegang, saat mendengar kebenaran yang dikatakan Liu Mang. Pada masa ini, dirinya telah berhasil memulihkan ekonomi keluarga dengan strategi ekonomi yang dimilikinya. Tapi, pertarungan dengan kekuatan bukanlah bagiannya untuk saat ini. Apa yang bisa dilakukan ahli Xiantian pada ahli Sovereign? Bahkan dirinya tak yakin jika ia bisa memotong rambut Liu Mang. Pada saat ketegangan dirasakan oleh pihak keluarga Chen, sosok yang tampaknya terluka parah dengan tangan kanannya yang telah terpotong segera berlari ke arah Liu Mang dengan menangis tanpa malu. "Ayah! Ayah!" teriak sosok pemuda yang sebenarnya adalah Liu Bai. Liu Mang yang merasa dipanggil segera menoleh dan betapa terkejutnya dirinya saat melihat anak semata wayangnya itu dalam keadaan yang sangat buruk. Liu Mang menangkap Liu Bai yang berlari ke arahnya dan dengan panik bertanya, "Anakku, ada apa? Kenapa kau terluka seperti ini?" "Huhuhu, ayah, kau harus membalaskan dendamku. Aku benar-benar kesakitan ayah," ucap Liu Bai yang terus-menerus menangis. Wajah Liu Mang segera serius dan mengangguk pada anaknya. "Iya, ayah akan membalaskan dendammu. Sekarang, katakan, siapa yang berani mengambil tangan dari putra tersayangku?" Mendengar ini, Liu Bai tampak lebih baik, dirinya menghapus air matanya dan ingusnya yang keluar. Ayah. Sebenarnya, yang melukaiku adalah Chen Feier dan kekasih gilanya," ucapnya dengan keras sambil menunjuk ke arah keluarga Chen yang semakin menegang karena hal ini. Dengan wajah yang tegang, Chen Tian maju selangkah dan berusaha untuk berbicara. "Liu Bai, bagaimana bisa adikku melukaimu? Dia bahkan tak berlatih kultivasi dan hanya memiliki keahlian di bidang alkemis. Lalu, apa kau bilang? Kekasih. Ia selama ini selalu berada di rumah, bagaimana bisa memiliki kekasih?" ucapnya dengan tegang. Baru saja mereka bisa bertahan selama ini dari serangan keluarga Liu, dan pada akhirnya, mereka harus berperang pada hari ini. Ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dihadapi. Liu Mang menatap Chen Tian dengan dingin, dirinya maju beberapa langkah setelah ia memberikan anaknya untuk diurus salah satu tetua. Bahkan, jika yang dikatakan anakku adalah salah, keluarga Chen akan berakhir hari ini, ucapnya dengan rahang yang mengeras. Aura kuat mengalir di tubuh Liu Mang, kekuatan yang berlimpah dengan hukum Sovereign segera berkumpul di telapak tangannya. Dalam satu gerakan, Liu Bai mengangkat tangannya dan memajukannya untuk menciptakan serangan yang kuat ke arah Chen Tian. Chen Tian dengan cepat mengeluarkan tombak miliknya dan dibantu oleh para tetua juga oleh kakeknya untuk menahan serangan yang sebenarnya mustahil untuk mereka tahan. Semua tetua keluarga Chen mengeluarkan kekuatan penuhnya, begitu juga dengan Chen Tian dan kakeknya Chen Lao.
Melihat pertarungan yang akan menyebabkan kehancuran ini, semua orang yang berada di sekitarnya segera melarikan diri, termasuk para pedagang. Mereka tak memperdulikan lapak dan barang dagangannya dan segera pergi dari tempat tersebut. Bang! Kekuatan penuh keluarga Chen berhadapan dengan kekuatan telapak tangan Liu Mang, hingga menyebabkan ledakan yang sangat dahsyat. Pihak keluarga Chen segera terdorong karena kalah dan hampir semuanya mendapatkan luka dalam. Melihat kekalahan ini, Chen Tian kembali berdiri dan meluapkan seluruh kekuatan dalam tubuhnya. Liu Mang, aku akan bertarung sampai mati denganmu, ucapnya dengan keras. Melihat hal ini, Liu Mang tersenyum dengan raut yang bersemangat. Hahaha, ayo buktikan bahwa kau adalah anak dari sang tangan api matahari, ucap Liu Mang dan dengan cepat mengeluarkan kekuatan yang lebih dahsyat dari yang sebelumnya. Sebuah telapak tangan yang terbentuk dari energi spiritual segera bergerak ke arah Chen Tian. Menanggapi hal ini, Chen Tian segera memegang tombaknya dengan erat dan menembakkan kekuatan yang besar dari sana. Kekuatan yang dikeluarkan Chen Tian berhadapan dengan telapak tangan Liu Mang tapi menghilang begitu saja bahkan sebelum menyentuhnya. Dalam hal ini, Chen Tian hanya bisa pasrah dengan kekalahannya dan hanya diam di tempatnya. Ini karena dirinya telah mendapatkan tekanan yang diberikan oleh telapak tangan Liu Mang. Melihat patriark muda mereka yang dalam bahaya, semua tetua segera bergerak untuk berdiri di depan Chen Tian untuk melindungi Chen Tian, bahkan saat mereka sedang memiliki luka dalam. Haha, sungguh keluarga yang menakjubkan. Sosok dari kejauhan berkata pelan saat baru saja melihat adegan ini. Tek. Menaklukkan keluarga Liu. Ketika suara jentikan jari terdengar, telapak tangan Liu Mang yang hampir membunuh semua orang di depannya segera menguap dan memudar. Hal ini membuat semua orang di pihak Chen Tian terkejut, begitu juga dengan Liu Mang dan para bawahannya. Apakah patriark keluarga telah keluar? Ucap salah satu tetua keluarga Chen. Mendengar ini, Liu Mang menjadi cukup tegang dan segera menoleh ke arah suara jentikan jari yang ia dengar secara samar. Siapa? Ketika dia bertanya ke suatu arah, semua orang menoleh ke arah itu dan dapat melihat Tian Lei dan Chen Feier berjalan ke arah Chen Tian dan yang lainnya. Tian Lei, adik. Chen Tian tak bisa menahan rasa keterkejutannya setelah melihat dua sosok ini. Terlebih lagi pada Tian Lei, dia tak menyangka bahwa perkembangan juniornya ini akan sangat cepat, bahkan sangat-sangat cepat. Ho! Bukankah Patriark Liu sangat keterlaluan? Memanfaatkan ketidakhadiran Patriark Chen untuk menaklukkan keluarga Chen. Benar-benar tindakan yang pengecut, ucap Tian Lei. Liu Mang menyipitkan matanya ketika menatap Tian Lei dengan tegang. Siapa kau? Tian Lei tersenyum mendengar ini. Yah, mungkin anakmu akan lebih tahu siapa aku. Liu Mang melirik ke belakang dan dapat melihat anaknya yang bergetar ketakutan saat melihat Tian Lei. Dengan raut wajah yang khawatir, Liu Mang mendekati anaknya. Anakku, ada apa? Dia adalah orang yang mematahkan tanganku. Ayah, kau harus membunuhnya. Tidak. Biarkan aku menyiksanya terlebih dahulu. Aku sangat ingin menyiksanya, ucap Liu Bai dengan keras. Sebagai seorang ayah yang sangat menyayangi anaknya, Liu Mang hanya bisa mengangguk dan menuruti keinginan anaknya.
Dirinya berdiri dan berjalan ke depan dengan tatapan dingin yang menatap Tian Lei yang telah berada di dekat keluarga Chen. Nak, aku tak tahu trik macam apa yang kau gunakan tadi. Tapi, kau akan mati hari ini. Tian Lei hanya tersenyum ketika mendengar ancaman ini. Dia berbalik menatap Liu Mang dan memainkan jarinya untuk menantang. Kemarilah. Itu pun jika kau memiliki kemampuan. Ucapnya dengan remeh. Liu Mang berhasil terprovokasi oleh Tian Lei dan segera melesat ke arah Tian Lei. Ia mengeluarkan tinju-tinju berat ke arah Tian Lei, tapi Tian Lei dengan sangat mudah menangkis dan menghindari semua serangan yang ditujukan padanya. Mereka berdua bertarung dengan sengit, meskipun sebenarnya Tian Lei hanya bertarung dengan santai. Melihat pertarungan yang berpindah di udara, dan kembali terciptanya pertarungan yang luar biasa, para tetua keluarga Chen hanya bisa geleng-geleng kepala. Ini seperti melihat pertarungan kepala keluarga dengan Liu Mang. Ucap salah satu tetua dan yang lainnya mengangguk. Chen Lao menoleh ke arah Chen Tian di dekatnya dan segera bertanya. Chen Tian, apakah kau mengenalnya? Pada saat pertanyaan ini dilontarkan, semua tetua tampak tertarik dan melihat ke arah Chen Tian. Chen Tian mengangguk. Ya, namanya Tian Lei, dia adalah juniorku di Sekte Naga Biru. Dia adalah jenius sejati dan berhasil mendapatkan warisan dari Sekte Naga Biru. Chen Lao mengelus-elus janggutnya saat dirinya dan para tetua melihat kembali pertarungan Tian Lei dan Liu Mang. Baguslah. Akan sangat baik jika memiliki teman sepertinya. Sebaliknya, akan sangat buruk untuk bermusuhan dengannya. Ucapnya dan semua tetua mengangguk. Chen Tian tak melanjutkan menonton pertarungan dan menatap adik di sebelahnya. Adik, bagaimana kau bisa bertemu dengan Tian Lei? Bukankah kau bilang kau ingin menonton kompetisi pil di Dongbu? Chen Feier menoleh ke arah kakaknya. Aku memang menonton kompetisi itu. Tapi setelah itu berakhir aku segera pulang dan bertemu dengan Kak Tian Lei di kapal dimensi ruang dan waktu saat aku sedang melarikan diri dari Liu Bai yang ingin melecehkanku. Mendengar hal ini Chen Tian sangat terkejut. Hah? Liu Bai ingin melecehkanmu? Chen Feier mengangguk. Iya, tapi berkat Kak Tian Lei, aku bisa selamat dari itu. Ucapnya. Chen Tian mengangguk dan berhenti untuk bertanya, ia lalu menatap Tian Lei dalam pertarungan lagi. Jadi, itulah mengapa mereka dalam bahaya. Tian Lei tidak bersama mereka. Ucapnya dalam hati. Tapak awan membeku. Sebuah tapak yang terbentuk dari awan yang mengandung aura dingin segera muncul di langit dan bergerak ke arah Tian Lei. Tian Lei dengan santai membuka telapak tangannya juga dan memajukan telapak tangannya. Tapak api hitam. Bang! Kedua serangan bertabrakan dan menyebabkan ledakan di udara. Dalam hal ini, Tian Lei memiliki kekuatan yang lebih besar. Pada akhirnya, Liu Mang kalah dan memuntahkan darah setelah dirinya menghantam daratan. Liu Mang menghapus darah di bibirnya dan memegang dadanya yang sakit. Pada saat itu, Tian Lei telah berdiri di depannya dengan telapak tangan yang telah merapat dan kapan saja bisa mengambil nyawanya. Liu Mang menghela nafas pasrah. Kau bisa mengambil nyawaku. Tapi, tolong biarkan anakku hidup. Aku tak sanggup menghadapi ibunya di alam sana, jika tak bisa menepati janjiku padanya. Tian Lei menatap Liu Mang dengan tatapan sedikit iba,
Ia tahu, meskipun banyak sekali sosok yang jahat, tapi ada kalanya orang jahat juga memiliki kebaikan di hatinya. Tian Lei menghela nafas dan tersenyum. Pada saat ini, energi spiritual di telapak tangannya menghilang. Meskipun kau jahat, kau masih memiliki kebaikan di hatimu. Aku akan mengampuni kalian. Tapi, dengan ini, aku mengambil alih kekuasaan keluarga Liu. Apakah kau setuju? Alasan Tian Lei untuk mengambil alih kekuasaan keluarga Liu bukanlah karena keserakahan. Ini akan menjadi salah satu bagian dari aliansi yang akan ia bentuk nanti. Mendengar jalan keluar yang cukup baik, Liu Mang segera mengangguk setuju. "Iya, aku setuju." Tian Lei tersenyum dan berbalik. "Kau tenang saja. Aku takkan membatasi kebebasan kalian. Hanya saja hentikan permusuhan dengan keluarga Chen, bahkan lebih baik untuk bekerja sama dalam membangun kota ini. Mulai sekarang, keluarga Liu dan Chen akan menerima perlindungan dariku," ucapnya saat dirinya berjalan ke arah Chen Tian dan yang lainnya. Sekte Petir Ganas. Saat Tian Lei telah berada di depan para tetua keluarga Chen, semua tetua segera membungkuk hormat kepada Tian Lei. "Terima kasih atas bantuannya, Tuan Muda Tian Lei." Semua orang berkata dengan serentak dan dibalas dengan anggukan kepala dan senyuman tulus dari Tian Lei. Pada saat ini, Chen Tian maju ke depan untuk menghampiri Tian Lei. Dia menyatukan dua kepalan tangannya dan menempatkannya di depan dada dengan hormat. "Junior Tian Lei, terima kasih atas bantuanmu. Aku akan selalu mengingat kebaikan ini," ucapnya dengan senyuman persahabatan. Tian Lei kembali mengangguk. "Ya, sama-sama. Lagi pula, bisa dibilang bahwa aku juga terlibat setelah mematahkan tangan Liu Bei itu." "Tuan Muda Tian Lei, bagaimana jika kembali ke kediaman keluarga Chen dan menikmati jamuan sebagai tanda terima kasih kami?" Salah satu tetua menyela. "Yah, kurasa ini bukan ide yang buruk," balas Tian Lei. "Tidak." Merespon hal ini, Chen Tian segera menggelengkan kepalanya dengan wajah yang serius menatap Tian Lei. Tian Lei berbalik menatap dengan alis terangkat dengan heran ke arah Chen Tian. "Kenapa? Mereka dalam bahaya," ucap Chen Tian dengan serius. Tian Lei semakin heran dan penasaran. "Jangan buat ini jadi membingungkan," ucapnya. "1 minggu yang lalu, aku menerima surat dari Li Kuan. Di surat itu dikatakan bahwa Nona Sein dan kedua saudaramu telah menyinggung Sekte Petir Ganas yang merupakan penguasa Sibian Utara. Jarak Sibian Utara ke Sibian Selatan ini adalah sekitar beberapa hari perjalanan. Karena Li Kuan berinisiatif menyembunyikan dan melindungi mereka di keluarga Li, kemungkinan besar keluarga Li sudah terkepung oleh musuh. Jadi, tak ada waktu bagimu untuk tetap di sini," ucap Chen Tian. Mendengar penjelasan yang diberikan Chen Tian, Tian Lei segera cemas karena ia tahu dengan kekuatan Kaisar Perang dan yang lainnya, bahkan jika keluarga Li ikut membantu, mereka takkan mampu menahan Sekte Petir Ganas yang memiliki ahli sovereign bintang 6 yang hampir menerobos bintang 7. Setelah menunduk dalam kecemasan, Tian Lei mengangkat kepalanya dan dengan serius menatap Chen Tian. "Baiklah, kalau begitu aku benar-benar tak boleh menunda waktuku lagi," ucapnya. Tian Lei menyatukan dua kepalan tangan di depan dadanya. "Semuanya, aku pamit. Maaf tak bisa melihat kediaman keluarga Chen," ucap Tian Lei.
Semua tetua memberi hormat dan mengangguk. Baiklah, hati-hati dalam perjalanan Anda Tuan Muda. Tian Lei tersenyum dan mengangguk. Baik, terima kasih. Ucapnya dan sebuah portal ruang dan waktu segera menelannya dengan cepat. Kakak, apakah Kak Tian Lei akan baik-baik saja? Chen Feier segera bertanya dengan rasa khawatir. Chen Tian melihat ke arah adiknya lalu menggelengkan kepalanya. Entahlah, aku tak begitu tahu kekuatan penuh dari Tian Lei. Tapi, melihatnya yang bahkan tak membuat persiapan apapun, itu artinya dia telah memiliki kepercayaan diri untuk menang. Dari semua itu, kita hanya bisa percaya padanya. Ucap Chen Tian dan semua orang mengangguk setuju. Setelah kepergian Tian Lei, keluarga Chen yang telah mendapatkan kemenangan segera pulang ke kediaman mereka. Begitu juga dengan keluarga Liu yang sebenarnya telah pergi lebih dahulu sebelum keluarga Chen. Sementara itu, di dalam dimensi ruang dan waktu, Tian Lei melesat dengan kecepatan tinggi meskipun dirinya tahu bahwa melawan hukum ruang dan waktu dengan melebihi batas akan menciptakan badai kekosongan. Tapi, dia tidak peduli karena keselamatan ketiga orang itu lebih penting baginya. Dengan wajah yang panik dan khawatir, Tian Lei terus menerobos penghalang. Ning'er, Xiao Hong, Xiao Bai, kalian harus baik-baik saja. Ucapnya dalam hati. 7 hari kemudian. Di kediaman keluarga Li, sebuah formasi pertahanan yang kuat telah terpasang dengan baik dan dapat bertahan selama beberapa hari lagi. Kota kekuasaan keluarga Li adalah kota Gunung Biru. Untungnya keluarga Li telah memperhitungkan kedatangan Sekte Petir Ganas dan telah mengevakuasi semua penduduk ke tempat perlindungan. Di luar formasi, ada ratusan ahli immortal tingkat tinggi, puluhan ahli Xiantian yang beragam dan 4 orang sovereign yang salah satunya adalah Feng Lei yang merupakan patriark Sekte Petir Ganas dan ahli sovereign bintang 6 puncak. Di sebuah tempat perkumpulan Sekte Petir Ganas di kota Gunung Biru yang telah kosong, Patriark Sekte Petir Ganas berdiri di puncak kediaman sambil menatap penghalang yang melindungi kediaman keluarga Li. Patriark Sekte Petir Ganas ini bukan hanya dikenal sebagai sosok kuat dan ahli petir yang handal, tapi ada sifat yang lebih terkenal dari semua itu. Yakni, dia adalah sosok pria mesum dan suka mengoleksi wanita penghibur untuk dirinya sendiri. Alasan penyerangan ini juga sangatlah sepele, dikarenakan lebih dari sebulan yang lalu dirinya melihat Ning'er di sebuah kota dan dia langsung tergila-gila dengan kecantikan Ning'er. Dia segera menggoda Ning'er dan memaksa Ning'er untuk ikut dengannya ke Sekte Petir Ganas. Ning'er dengan marah menolak dan membuat amarah Feng Lei memuncak. Pada situasi yang menegangkan, dirinya bertarung dengan kaisar perang tapi dapat menang dengan mudah. Tapi, dengan keberuntungan yang besar, ketiga orang ini dapat melarikan diri. Dengan pengejaran siang dan malam, mereka bertiga akhirnya dapat ditemukan. Mereka menjalani pertarungan yang sengit dan membuat Xiao Bai terluka parah karena kalah saat adu kekuatan dengan salah satu tetua. Di saat yang tidak menguntungkan, Li Kuan yang telah mendapatkan informasi ini sejak awal dan telah mendesak ayahnya untuk menolong akhirnya datang bersama dengan kekuatan utama keluarga Li. Tanpa adanya dukungan kekuatan dari Feng Lei, pihak Sekte Petir Ganas yang dipimpin oleh 2 sovereign akhirnya dapat dikalahkan. Hal ini membuat Sekte Petir Utara kehilangan 2 tetuanya dan membuat konflik semakin memanas.
Hingga beberapa hari setelah kekalahan mereka, Sekte Petir Ganas akhirnya dapat mengetahui bahwa yang membantu Ningger dan yang lainnya adalah keluarga Li. Mereka tanpa pikir panjang lagi segera berangkat ke kota Gunung Biru dan mengepung kediaman keluarga Li hingga saat ini. Penghalang ini benar-benar menyusahkan. Sudah hampir 1 bulan kami di sini, tapi sama sekali tidak bisa menghancurkannya. Ucapnya dengan serius. Tapi, Feng Lei tersenyum dingin sambil menjilat bibirnya sendiri. Wanita yang Feng Lei inginkan takkan pernah bisa lepas. Ketika Feng Lei terdiam selama beberapa detik sambil terus menatap penghalang, sosok tua muncul di belakangnya dan segera berlutut. Patriark, kami telah menemukan titik kelemahan dari penghalang. Seharusnya, dengan gabungan kekuatan Anda dan kami 3 tetua, kita pasti bisa menghancurkan penghalang dan membuatnya kehilangan fungsi. Ketika mendengar berita yang sangat baik ini, wajah Feng Lei segera senang. Hahaha, bagus. Umumkan perintahku. Kita akan bergerak sekarang. Baik tuanku. Hari pertarungan. Di puncak sebuah gedung tinggi di dalam kediaman keluarga Li, terlihat sosok Xiao Hong yang berdiri dengan raut wajah panik saat menatap dinding penghalang yang tampaknya bahkan takkan bertahan dalam beberapa hari lagi. Ia terus memperhatikan dan mengawasi pergerakan dari Sekte Petir Ganas yang ada di luar penghalang dalam beberapa hari ini. Di sebelahnya, sosok berwibawa dengan tubuh cukup besar dan kekar berdiri tepat di sebelah Xiao Hong untuk ikut mengawasi pergerakan musuh. Sosok ini adalah Li Juantian, seorang ahli sovereign bintang 4 puncak juga patriark dari keluarga Li saat ini dan ayah dari Li Kuan. Keluarga Li adalah salah satu keluarga teratas yang menempati bagian utara dari wilayah Xibian. Walaupun hanya memiliki jumlah ahli sovereign yang lebih sedikit dari keluarga teratas lainnya, tapi seorang ahli sovereign bintang 4 di wilayah utara terbilang langka dan dapat dipuja sebagai ahli teratas. Oleh karena itu, meskipun hanya memiliki 1 ahli sovereign, keluarga Li dianggap sebagai yang termasuk dalam jajaran keluarga teratas. Xiao Hong menelan ludahnya dengan hati dan wajah yang tegang. Entah mengapa, sejak tadi dirinya merasa bahwa akan ada bencana besar yang sebentar lagi akan datang. Patriark Li. Xiao Hong berkata dengan suara yang pelan tanpa menoleh sedikitpun. Li Juantian segera menoleh dan mengerutkan keningnya dengan bingung. Entah mengapa, aku merasa bahwa hari ini pertarungan tak bisa kita hindari lagi. Xiao Hong melanjutkan perkataannya. Mendengar kata-kata ini, raut wajah Li Juantian berangsur-angsur berubah dan menjadi serius. Dirinya menatap kembali ke arah Sekte Petir Ganas dan menghela nafasnya. Aku hanya bisa berharap, yang kau rasakan tak terjadi sekarang ini. Ucap Li Juantian. Di luar penghalang, ratusan sosok beterbangan ke arah selatan penghalang. Ratusan sosok ini kemudian melayang di depan penghalang dan mulai mengeluarkan aura masing-masing. Aura kuat yang keluar saling bersatu dan menciptakan perasaan menakutkan saat menatap kekuatan yang begitu kuat ini. Feng Lei menatap titik kelemahan penghalang yang ditunjukkan oleh tetuanya yang sebelumnya melapor padanya. Semuanya. Keluarkan energi spiritual kalian dan satukan untuk menghancurkan penghalang dalam satu serangan. Feng Lei mulai memberikan perintah. Baik. Semua sosok di belakangnya merespon dengan cepat.
Kedua tangan dari ratusan sosok mulai bergerak di depan dada dan sejumlah besar energi spiritual mulai memenuhi telapak tangan masing-masing. Ketika Feng Lei yang mengangkat tangannya memulai dengan aba-aba, semua sosok secara bersamaan menembakkan kekuatannya masing-masing ke arah titik kelemahan yang dituju oleh serangan Feng Lei yang memimpin. Krak! Penghalang yang terlihat seperti kaca mulai menunjukkan retakan kecil yang terus berjalan seiring bertambahnya kekuatan serang. Di puncak gedung, Xiao Hong dan Li Juantian yang mengikuti pergerakan orang-orang sekte petir ganas merasakan ketegangan yang luar biasa saat suara kecil dari retakan terdengar perlahan-lahan. "Patriark Li," gumam Xiao Hong. Tubuh Li Juantian bergetar hebat sejenak dan giginya menggertak keras. Li Juantian segera mengeluarkan sebuah giok penghubung dan memecahkannya untuk memberikan perintah pada semua pasukan keluarga Li. Semuanya. Pasukan utama dan para murid keluarga Li yang berada di ranah immortal, dengarkan perintahku. Segera menuju ke arah selatan penghalang sekarang. Kita akan melakukan pertarungan dengan sekte petir ganas. Di sebuah taman yang sangat indah di kediaman keluarga Li, tampak Ninger bersama dengan Li Kuan sedang duduk di atas baru dengan raut wajah serius setelah mendengar perintah dari patriark keluarga Li dari giok penghubung yang pecah di dalam cincin penyimpanan Li Kuan. Tampaknya sekte petir ganas telah berusaha keras. Ucap Li Kuan pelan sebelum rahangnya menyatu dengan keras. Li Kuan berdiri dari duduknya dan menatap Ninger dengan serius. "Ninger, kau tetap di sini. Kami pastikan akan memukul mundur sekte petir ganas itu." Ninger dengan cemas menggelengkan kepalanya. "Tidak," ucapnya lalu dirinya ikut berdiri. "Masalah ini disebabkan olehku. Bagaimana mungkin aku membiarkan kalian menderita sementara aku harus bersembunyi? Lagi pula, aku memiliki kekuatan Xiantian bintang 7. Aku pasti akan sangat membantu," ucap Ninger dengan yakin. Mendengar ini, Li Kuan tak bisa berbuat apa-apa selain menghela nafasnya dan entah mengapa dirinya juga merasa sedikit frustasi saat mendengar kata-kata Xiantian bintang 7 barusan. Sangat sakit menerima fakta orang yang dulunya berada jauh di bawahnya malah sekarang berada jauh di depannya. "Baiklah, tapi kau harus berhati-hati," ucap Li Kuan dan dibalas dengan anggukan oleh Ninger. Dalam sekejap keduanya melesat terbang bergerak menuju arah selatan untuk memenuhi panggilan Patriark Li. Satu persatu sosok bayangan mulai berterbangan dari dalam kediaman dan pos masing-masing menuju ke arah Patriark Li Juantian dan Xiao Hong. Dalam sekejap, sekitar 100 ahli immortal bintang 5 ke atas telah berkumpul. Ada juga sekitar 20 sosok Xiantian dan 3 puncak Xiantian telah berdiri di belakang Patriark Li. "Xiao Hong." Suara gadis muda terdengar di belakang Xiao Hong. Merespon hal ini, Xiao Hong segera berbalik dan terkejut dengan keberadaan calon kakak iparnya. "Kakak ipar, kenapa kau di sini?" Tatapan mata tajam dari Ninger segera menatap Xiao Hong dengan serius. "Aku datang untuk membantu," ucapnya. Xiao Hong menatap mata tajam gadis di depannya dalam beberapa detik sebelum dirinya menghela nafas pasrah. "Baiklah, tapi tolong berhati-hati. Aku takkan sanggup menghadapi Kak Tian Lei jika terjadi sesuatu padamu," ucapnya dan kembali berbalik untuk menatap pasukan musuh. Di sela setiap orang mulai memegang senjata dengan erat, retakan terus menyebar dan menyebar dengan cepat.
Ketegangan terus menyelimuti pasukan keluarga Li saat menyaksikan detik-detik terakhir sebelum peperangan pecah. Krak, kratak, bang. Penghalang yang telah berjuang dan melindungi seisi keluarga Li dalam beberapa waktu ini akhirnya telah mengalami kerusakan. Dengan kerusakan ini, semua bagian penghalang akan mendapatkan dampaknya. Cahaya yang membentuk penghalang perlahan mulai meredup hingga akhirnya menghilang dari pandangan. Melihat jalan yang telah terbuka lebar ini, wajah Xiao Hong dan Li Juantian sangat tegang, sementara Feng Lei dan semua pasukannya hanya bisa tersenyum sombong. Feng Lei menatap Ning'er dengan mesum sebelum ia melihat ke arah Xiao Hong dengan senyuman sombong. "Hei bocah, ku katakan untuk yang terakhir kalinya. Serahkan gadis yang kusukai itu, lalu aku akan memberikan 3 serangan dan menarik mundur bawahanku. Bagaimana?" Hahaha, Tuan Feng Lei tampaknya sangat bergairah meskipun telah terlewat dalam waktu yang cukup lama. Jika Tuan Feng memang masih bergairah, anggota rumah bordil yang telah kami evakuasi pasti akan sangat senang melayani Anda. Ucap Li Juantian dengan senyuman dan rasa tegang yang bersatu. Episode sebelumnya, Sekte Petir Ganas. Episode berikutnya, dimulainya perang.